Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Baju. Perkenalkan nama saya Valen untuk dipercayai dengan NPM 210611210. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar untuk mata kuliah pengendalian kualitas. Nah, yang pertama, terdapat latar belakang mengenai pengendalian kualitas dan masalah kualitas. Nah, menurut Novak, pengendalian kualitas merupakan kegiatan preventif yang dilakukan dalam sebuah perusahaan yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa produk atau barang yang diproduksi memiliki standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari pelanggan. Nah, perusahaan yang memiliki produk yang berkualitas, maka dapat, memiliki kekuatan dalam bersaing dengan kompetitor yang ada. Nah, lalu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas dari sebuah makanan menyebabkan, produsen harus memiliki standar kualitas yang tinggi dari sebuah masakan agar sesuai dengan keinginan pelanggan. Kualitas dalam sebuah restoran merupakan salah satu kunci penting dalam suksesnya restoran dikarenakan pelanggan menilai dari masakan yang diterima. Nah, yang kedua yaitu terdapat landasan teori. Menurut George Davids, kualitas merupakan faktor utama dalam menentukan pemilihan produk untuk pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dicapai jika produk yang dibeli memiliki kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Kualitas juga memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Nah, lalu menurut Margareta dan Edwin, kualitas pada makanan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pelanggan dalam pembelian sebuah produk. Sehingga jika terdapat peningkatan kualitas, maka keputusan pembelian akan meningkat juga. Kepuasan pelanggan yang berpengaruh dengan kualitas dari produk makanan yang ada. Maka untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk dapat dilakukan dengan cara pengendalian kualitas tersebut. Nah, berikutnya untuk profil perusahaan yang saya amati, pada saat tugas besar ini, yaitu, restoran McD Yogyakarta. Eee, Restoran ini memiliki alamat di Ruko PVC Plaza, di Jalan Tambabayan nomor 18, Sleman, Yogyakarta. Lalu untuk jenis usahanya yaitu restoran masakan babi. Untuk jam bukanya yaitu pada 10.30 pagi hingga jam 8 malam, di mana untuk hari bukanya yaitu hari Senin sampai hari Sabtu saja. Nah, untuk produk-produk, yang dijual pada restoran ini, contohnya yaitu hot plate babi, di mana terdapat pilihan mie, nasi, dan spaghetti. Lalu ada babi crispy dan geprek, lalu ada babi rica, dan babi rendang. Dan sebenarnya masih banyak, produk-produk yang dijual pada restoran ini, namun belum sempat saya masukkan ke dalam, PPT karena terdapat keterbatasan pada slide. Lalu untuk standar parameter, yang pertama yaitu untuk daging dan santan babi. Untuk standar parameternya yaitu harus memiliki grade A dan, setiap hari harus habis untuk dagingnya. Untuk beras, standar parameternya yaitu harus premium dengan memiliki merek yaitu beras super SLO. Lalu untuk daging ayam, yang digunakan yaitu dada filet dan setiap harinya akan habis. Lalu untuk cabai yang digunakan yaitu tipe jeplak, untuk minyak goreng, standar parameternya yaitu bermerek Bimoli dan setiap hari, terdapat pergantian minyak goreng. Lalu berikutnya untuk kubis, onslang, bawang, dan sayur-sayuran, standar parameternya yaitu harus organik dan disimpan dalam chiller. Lalu yang terakhir yaitu untuk lada, bubuk cabe, dan beberapa bumbu-bumbu masakan lainnya, yaitu standar parameternya, import dan dapat disimpan dalam wadah-wadah kecil. Lalu untuk perbaikan yang, dapat diberikan berdasarkan 5M, 2E, dan 1I, yaitu yang pertama manusia, di mana, terdapat masalah yaitu kurangnya pekerja. Untuk perbaikan yang ada mungkin dapat, menambahkan pekerja yang memiliki fokus masing-masing sebagai pramusaji, koki, dan juga kasir. Lalu untuk masalah mesin, perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan menambah kapasitas masak dengan menggunakan panci atau wajan yang lebih besar atau juga dapat menambah, kompor. Lalu untuk metode yaitu dapat dilakukan, pembuatan SOP sesuai dengan proses atau langkah-langkah memasak sehingga tidak terdapat kesalahan, yang ada. Lalu untuk material yaitu, dapat mempertahankan bahan-bahan premium yang sudah digunakan. Lalu untuk energi dan environment yaitu kapasitas restoran yang masih tergolong kecil dan sempit dan juga dapat ditambahkan kamar mandi untuk pelanggan. Lalu untuk, perbaikan yang berdasarkan informasi yaitu, dapat memanfaatkan berbagai macam platform seperti WhatsApp dan Instagram untuk melakukan proses pemesanan sehingga pelanggan tidak terlalu lama menunggu untuk masakan jadi. Nah, dapat dilihat untuk biaya investasi yaitu sebesar Rp53.400.000, di mana terdapat, sewa ruko, meja kursi, dan beberapa alat-alat masak lainnya. Lalu untuk biaya operasional, dengan total biaya Rp1.683.500. Lalu untuk jumlah dan persentase produk. Nah, berdasarkan, wawancara dengan pemilik restoran, didapatkan hasil bahwa jumlah produk, yang terjual setiap harinya kira-kira sebanyak 100 produk. Nah, dari 100 produk itu terdapat jumlah produk yang layak jual yaitu sebanyak 100 dan produk yang tidak layak jual sebesar 0. Maka dari itu dapat dilakukan perhitungan persentase produk berkualitas sebesar 100%. Lalu untuk biaya produk yang dihasilkan, didapatkan hasil yaitu Rp17.000. Lalu data kesehatan pada produk. Untuk data kesehatan terdapat, 6 yaitu babi telur asin, babi kreator pedas, babi rendang gambar, kol goreng kosong, babi crispy keras, dan terdapat benda-benda asing yang tidak diinginkan. Nah, lalu, jika dikategorikan berdasarkan, reward dan reject dapat dilihat di bawah ini. Untuk reward yaitu babi rendang, yang gambar, dan yang reject, masalah-masalah lainnya.
Lalu untuk biaya reject, yang pertama untuk hot plate terlalu asin, total biaya reject yaitu sebesar Rp15.200. Lalu yang kedua yaitu babi geprek terlalu pedas, total biaya sebesar Rp9.000. Lalu untuk terdapat benda asing di dalam masakan yaitu, total biaya reject sebesar Rp12.000. Lalu untuk babi crispy keras, total biaya reject sebesar Rp8.000. Lalu untuk, kol goreng kosong, total biaya reject itu sebesar Rp1.000. Lalu untuk, biaya reject untuk masakan babi rendang yang terlalu hambar yaitu sebesar Rp20.000. Untuk, rincian biayanya dapat dilihat pada PPT tersebut. Nah, berikutnya yaitu Pareto diagram dari, produk atau permasalahan kualitas yang ada pada bulan Agustus. Lalu untuk grafik kontrol sederhana dapat dilihat bahwa di kanan yaitu R bar chart dengan UCL, LCL, dan CL yang dapat dilihat, lalu yang di kiri yaitu X bar chart. Nah, untuk berikutnya yaitu data kecatatan menurut kategori. Data kecatatan, dibagi menjadi 2 kategori yaitu tipe variabel dan atribut. Untuk yang tipe variabel, dikelompokkan karena permasalahan tersebut dapat dihitung, berdasarkan kuantitas yang ada. Sedangkan untuk tipe atribut hanya dapat, dinilai menggunakan, waktu atau, klasifikasi klasifikasi lainnya. Lalu untuk Fishbone diagram dapat dilihat di sini bahwa, terdapat 5 sebab yaitu mesin, method, environment, man, material, dan measurement. Lalu untuk saran perbaikan yang pertama yaitu permasalahan babi rendang yang hambar, yaitu mungkin dapat dilakukan, penggunaan takaran bumbu dengan menggunakan timbangan sehingga tidak terdapat, eee, masakan yang terlalu asin atau terlalu hambar. Lalu untuk babi geprek yang terlalu pedas, saran perbaikannya yaitu mungkin pramusaji dapat, lebih aktif untuk menanyakan pada pelanggan mengenai tingkat kepedasan, sehingga tidak terdapat masalah yang muncul. Lalu yang ketiga yaitu kol goreng yang kosong, saran yang dapat diberikan yaitu mungkin, dalam proses pemasakan, kokil lebih sering untuk mengaduk kol pada wajan sehingga tingkat kematangan dapat merata dan mungkin dapat menentukan waktu baku dalam memasak kol goreng. Nah, yang keempat yaitu, eee, babi crispy yang keras dapat dilakukan cara perbaikan seperti memastikan bahan baku atau daging babi yang digunakan memiliki kualitas yang sesuai dengan proses penumpukan. Lalu permasalahan berikutnya yaitu terdapat benda asing dalam masakan. Saran yang dapat diberikan yaitu mungkin dapat memperhatikan lingkungan dapur yang bersih, lalu mungkin koki juga dapat menggunakan tutup kepala atau hairnet dan masker sehingga tidak terdapat benda-benda asing masuk ke dalam masakan. Nah, lalu, dari 2 kategori tipe data kecacatan, dapat disimpulkan bahwa, eee, kecacatan yang paling butuh perbaikan yaitu hot plate terlalu asin, babi geprek dan terlalu pedas untuk tipe variabel. Lalu untuk tipe atribut yaitu babi crispy keras dan terdapat benda-benda, asing yang tidak diinginkan. Nah, untuk rencana implementasinya yaitu yang pertama, koki mungkin dapat memperhatikan kuantitas bumbu yang diberikan. Nah, untuk implementasinya dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu seperti timbangan dan resep yang ada untuk setiap masakan. Lalu yang kedua, pramusaji, merekam pesanan dengan benar. Untuk implementasinya mungkin dapat dilakukan, dengan cara pramusaji dapat berkomunikasi secara aktif dengan, pelanggan untuk menanyakan tingkat asin dan tingkat kepedasan sesuai keinginan pelanggan. Nah, lalu yang ketiga yaitu koki memasak dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Lalu untuk implementasinya dapat dilakukan dengan, membuat SOP untuk waktu baku memasak dan SOP-SOP lain seperti resep-resep masakan dari setiap masakan yang ada. Lalu mungkin juga dapat, menggunakan stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu baku yang dibutuhkan untuk memasak sebuah masakan. Lalu yang keempat yaitu koki dapat melakukan pengendalian kualitas atau quality control pada bahan baku yang digunakan. Implementasinya yang, dapat dilakukan dengan cara sebelum koki menggunakan bahan baku tersebut, mungkin, dapat melakukan quality control untuk bahan baku atau daging-daging, eee, yang digunakan. Seperti mungkin mengecek apakah daging, terdapat bagian yang tidak sesuai, maka, bagian yang tidak sesuai tersebut dapat dilakukan proses trimming pada daging tersebut. Lalu yang berikutnya, koki memastikan tidak terdapat barang asing yang masuk ke dalam masakan. Untuk implementasinya dapat dilakukan dengan cara, memberikan SOP yang jelas saat memasuki dapur, sehingga, tidak terdapat barang-barang asing masuk ke dalam masakan. SOP yang ada mungkin dapat dilakukan seperti mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan sarung tangan dalam memasak, memakai hairnet, dan juga mungkin menggunakan tutup pada panci atau wajan sehingga tidak terdapat kontaminasi oleh barang-barang atau benda-benda lain. Lalu untuk kesimpulannya yang pertama, terdapat banyak menu masakan yang disajikan atau ditawarkan dari restoran ini, seperti babi hotplate, babi crispy, babi rendang, babi geprek, babi rica, dan masih banyak lagi. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, standar kualitas yang ada pada restoran ini yaitu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, seperti babi yang memiliki kualitas premium dengan grade A, dan juga beberapa bahan baku yang memiliki kualitas impor. Nah, lalu, kesimpulan yang ketiga yaitu permasalahan kualitas yang ditemui pada restoran ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori variabel yang dapat diukur, dengan kuantitatif, data yang kuantitatif, dan yang kedua, kategori atribut yang merupakan, memiliki data yang kualitatif. Lalu yang keempat, masalah kualitas yang terjadi akibat, yang ada yaitu mungkin dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ramainya restoran yang menyebabkan bottleneck di beberapa tempat. Lalu koki yang memasak beberapa masakan sekaligus, kesalahan pramusaji dalam mereka pesanan, dan kesalahan dari koki dalam proses memasakan masakan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu masalah kualitas yang ada, terdapat saran perbaikan masing-masing, seperti contohnya, koki menggunakan bahan baku seperti bumbu-bumbu sesuai, gramasi dengan menggunakan timbangan sehingga tidak terdapat, kelebihan atau kekurangan dalam bumbu. Lalu pramusaji dapat merekam pesanan dengan menanyakan kembali kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahan. Lalu penggunaan hairnet sehingga meminimalisir benda asing jatuh ke dalam masakan dan menggunakan peralatan, pada dapur yang selalu bersih dan steril. Nah, mungkin, itu sekian untuk presentasi tugas besar dari saya. Jika masih ada, salah kata saya mohon maaf, mungkin sekian dan terima kasih.